Alkisah di negeri yang jauh. Hiduplah seorang gadis cantik bernama Putri Salju. Putri Salju senang berjalan-jalan di hutan bersama kudanya Prego, memetik bunga dan bernyanyi. 7 kurcaci yang tinggal bersamanya di kastil selalu berada di sisinya. Bahkan mereka akan berbuat apa saja untuk membuatnya tertawa. Inilah aku, si periang. Haha, ups. Oh, naik turun, naik turun, naik turun. Satu tangan, haha, tada. Oh, aduh. Bagus, periang. Kau berbakat sekali. Bum bum bumerang. Si ulung. Yang kau lihat adalah sapu tangan putih, Putri. Tapi ini sebenarnya adalah merpati putih. Tada. Kau hebat, ulung. Si pemarah, pemalu, si bodoh, dan pemalas. Ho, hey, yeah. Oh, aduh, berat sekali. Wow, luar biasa. Oh, ups. Aku tidak kuat lagi. Tubuh kalian berat sekali. Sepertinya aku tertidur. Bagus, bagus. Kalian selalu berhasil membuatku tertawa, 7 kurcaciku. Kau adalah putri kesayangan kami, Putri Salju. Kala Putri Salju menikmati waktunya bersama para kurcaci, si bodoh pergi diam-diam. Lalu mulai berjalan melalui koridor yang panjang di kastil. Aku memang bukan seorang putri, tapi aku ingin sekali mempergunakan kekuatan tembus pandang. Sementara si bodoh berjalan perlahan menuju mahkota kerajaan, Hela yang hidup di gua tengah hutan mengamati kehidupan istana dengan tatapan liciknya, menggunakan bola kaca ajaib. Kenapa mereka gembira sekali? Dankov, Ya, ratuku. hibur aku. Menghibur ya. Aku punya lelucon bagus, ratuku. Terdapat 3 orang pria. 1 petani, 1 datang dari kastil, 1 lagi dari kota. 1 punya kaki besar, lalu 1 lagi kakinya sedang, dan 1 lagi kakinya kecil. Mereka pergi ke tukang sepatu. Sudah. Aku tak menyuruhmu membuatku mengantuk. Hibur aku. Tapi Anda belum mendengar sampai akhir. Ceritanya lucu sekali, ratuku. Pergilah sana, Dankov. Oh, baiklah. Hela mengamati bola kacanya lagi. Matanya bersinar ketika dilihatnya si bodoh mengambil mahkota kerajaan. Mahkota kerajaan? Apa yang dilakukan si kurcaci di situ? Si bodoh diam-diam menggunakan mahkota kerajaan. Dan tiba-tiba ia menjadi tembus pandang. Tapi ia sendiri tak menyadarinya. Mana kekuatan tembus pandangnya? Tidak ada yang berubah. Menyaksikan itu, Hela terkejut. Sampai ia berbicara sendiri. Kupikir hanya putri yang memiliki kekuatan tembus pandang. Rupanya kurcaci juga bisa menggunakan kekuatan itu. Beberapa saat kemudian, si bodoh merasa mahkotanya tidak berguna dan mencoba melepaskannya. Namun, mahkota itu tersangkut di kepalanya. Oh, tidak. Oh, tidak bisa lepas. Bagaimana ini?
Oh tidak. Ketika menyadari si bodoh tembus pandang, Hela punya ide. Biar aku tak bisa punya hati yang lebih baik dari milik Putri Salju dan menghancurkan kecantikannya, aku akan berubah menjadi kurcaci dan mengambil mahkota itu. Lalu aku bisa tembus pandang. Anda ratuku? Jadi kurcaci? Jadi pendek? Ide yang bagus kan, Dankov? Si bodoh meminta pertolongan yang lain untuk menanggalkan mahkotanya. Hei, mahkota ini nyangkut di kepalaku. Pemalu, pemalas, ulung. Hei! Mereka tak melihatku. Tidak, mahkotanya berhasil. Aku harus bagaimana? Aku selamanya jadi tembus pandang. Aku tak melihat si bodoh. Pergi kemana dia? Barusan tadi di sini, Putri. Oh, kawan-kawan, itu cawan terbang atau aku mengada-ada? Hah? Ada yang melepas topiku? Oh, ada yang melepas topiku juga. Si bodoh mencoba memberi tanda pada kawan-kawannya bahwa ia berada di sana bersama mereka. Namun Putri dan kurcaci malah jadi makin takut. Karena mereka tak mengerti. Sesuatu yang berbahaya sedang terjadi, teman-teman. Kita harus menemukan si bodoh. Bisa jadi hal buruk terjadi padanya. Kurcaci dan Putri meninggalkan aula kastil. Dan si bodoh mengejar mereka. Tunggu. Jangan pergi. Aku di sini. Putri dan kurcaci lain menuju ke kebun kastil, lalu mulai mencari si bodoh. Bodoh tidak ada di kastil, Putri. Sudah ku cari kemana-mana. Sebenarnya, si bodoh mengikuti mereka. Dan baru saja memasuki kebun kastil. Saat itulah, si pemalu melihat sekeranjang penuh apel melayang ke arah mereka. Lihat itu. Keranjang apel terbang. Aku tidak percaya. Tidak. Sekarang aku benar-benar takut. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi jika ada mantra jahat di sini, kita harus segera menyingkirkannya, kurcaci. Si bodoh yang kini melihat Putri Salju dan para kurcaci ketakutan, punya ide saat itu juga. Ia meraih sebuah tongkat dari tanah. Oh, tongkat. Tongkat itu akan menyerang kita. Lari! Dan mulai menceritakan apa yang terjadi padanya dengan menggambarkannya di tanah. Kurcaci, tunggu, jangan pergi. Tongkat itu berusaha menjelaskan sesuatu. Dengan gambarnya, si bodoh menjelaskan bahwa mahkota tersangkut di kepalanya. Tidak bisa dilepaskan. Saat kurcaci lain memandangi goresan di tanah dengan bingung, Putri Salju mengerti kejadian sebenarnya. Itu si bodoh. Mahkota tersangkut di kepalanya. Itu sebabnya ia tembus pandang. Jangan kemana-mana, bodoh. Aku tahu kau bisa dengar kami. Kami akan menolongmu. Hei! Oh! 1, 2, 3. Berkat kawan-kawannya, si bodoh akhirnya bisa terlepas dari mahkota di kepalanya dan tubuhnya kembali tampak. Aku bersama kalian sejak tadi. Sepertinya terkait dengan keberadaanmu yang tak terlihat. Ngomong-ngomong, bukankah kekuatan tembus pandang dimiliki para putri saja, Putri Salju?
Berkat si bodoh, Putri Salju dan Kurcaci mengetahui bahwa para putri maupun Kurcaci sama-sama dapat mempergunakan kekuatan tembus pandang. Namun mereka belum mendengar kabar Hela yang telah lebih dulu mengetahui soal itu. Meski gagal menciptakan hati yang baik, tapi aku bisa berubah menjadi kurcaci dan memakai mahkota itu. Tak ada yang bisa menghalangi, Dankov. Meski masih banyak yang belum diketahui di negeri ini, yang pasti orang berhati jahat akan selalu menggunakan segalanya untuk maksud buruk. Sementara seperti Putri Salju, orang berhati baik akan selalu melakukan hal yang baik. Karena segala jawab hanya akan berguna di saat itu.